Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar pagi ini? Kak Ika percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat. Oh ya adik-adik, hari ini Kak Ika ada teman baru loh. Adik-adik pasti penasaran kan baru lihat? Nah ini ada Kak Kenny. Halo adik-adik. Oke adik-adik, kita akan beribadah pagi hari ini. Tapi yuk sebelumnya kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dari awalnya boleh berakhir dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak yang jaga kita dari malam dalam tidur kita sampai pagi itu siapa? Kak Kenny tahu nggak siapa? Tuhan Yesus. Oke, udah pasti Tuhan Yesus yang jaga kita ya adik-adik. Yuk kita mau bersemangat memuji Tuhan pagi ini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Happy ya ya ya. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari adalah harinya Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sama-sama ikut gerakan Kak Ika dan Kak Kenny ya. Mari kita bersukaria, bersukaria.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit Cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita Kuat. Jadi sekarang kita Cikwit pagi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Bapa, biarlah adik-adik boleh mengerti dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Semua sehat kan? Puji Tuhan, semua sehat. Hari ini kita semua akan senang dan juga bergembira. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang 3 temannya Daniel yang terdapat pada kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang 1 sampai dengan 30. Nah, kurang lebih begini ceritanya adik-adik. Nama ketiga temannya Daniel yaitu Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Yuk, dengan kakak yuk kita bersama, kita ulangi sekali lagi ya. S-A-D-R-A-K-H, Sadrak. Lanjut, M-E-S-A-K-H, Mesak. Lalu yang terakhir, A-B-E-D-N-E-G-O, Abednego. Nah adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang buangan dari Yehuda. Mereka itu bekerja sebagai orang asing pada Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Nah, Raja Nebukadnezar ini baru berkuasa adik-adik. Mereka berusaha membuat kerajaannya jadi kuat dan hebat. Adik-adik, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Tingginya sekitar 31 meter dan lebarnya 3 meter. Wah, tingginya seperti gedung 10 tingkat itu. Wah, sangat tinggi ya adik-adik. Raja Nebukadnezar sangat puas dan juga bangga. Lalu raja berkata, "Lihat patung ini. Sangat hebat bukan? Tidak ada yang lebih hebat daripada patung ini. Bagus banget nih. Karena terbuat dari emas." Wow. Lalu raja memerintahkan semua orang untuk menyembah. Itu sebagai apa? Sebagai tanda kesetiaan dari masyarakat kepada Raja Nebukadnezar. Lalu adik-adik, banyak orang diundang untuk menghadiri peresmian dari patung tersebut. Nah, setelah banyak orang datang berkumpul, lalu ada seorang pelayan dari kerajaan itu, dia memberikan pengumuman, "Hai orang-orang dari segala suku bangsa dan segala bahasa yang ada, kalau kalian mendengarkan suara sangkakala, suara seruling, kecapi, dan juga bunyi nyanyi-nyanyian, maka kalian semua harus sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar." Nah, tetapi kalau misalnya ada yang tidak mau, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. What? Menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibuat Raja Nebukadnezar sendiri. Kemudian adik-adik, mereka membunyikan sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai alat musik dibunyikan. Nah, karena tadi sudah diumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Nah adik-adik, apakah semua orang itu menyembah patung itu? Ternyata ada yang tidak ikut menyembah patung itu adik-adik. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar ini?
Adik-adik, karena mereka patuh pada perintah Tuhan dan hanya mau menyembah pada Tuhan saja, maka Raja Nebukadnezar menjadi marah karena mereka tidak mau menyembah kepada patung raja yang telah raja bangun yang sangat megah itu. Lalu raja memerintahkan para tentaranya untuk apa? Mengikat Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Lalu bukan hanya sekedar mengikat, tapi memasukkan mereka kepada perapian yang menyala-nyala. Wah, sangat menyeramkan. Perapian itu pasti sangat panas dan juga yang sungguh ajaib, Sadrak, Mesak, dan juga Abednego tidak terbakar. Itu yang menariknya. Yang lebih ajaib lagi, di dalam perapian itu ada 4 orang loh, bukan hanya 3, bukan hanya Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Ternyata ada satu lagi nih, malaikat utusan Tuhan yang melindungi mereka bertiga. Adik-adik, sekarang Raja Nebukadnezar itu dia tahu bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar juga memerintahkan kepada semua yang ada di situ untuk apa? Menyembahlah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada patung yang ia bangun. Nah adik-adik, itulah tokoh kita hari ini. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut menerima hukuman sebab mereka hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau patung raja yang dibuat Nebukadnezar. Karena ketaatan mereka adik-adik, Tuhan menolong Mesak, Sadrak, dan Abednego. Nah dari tokoh ini adik-adik, kita perlu belajar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan selalu menyertai Mesak, Sadrak, dan Abednego. Nah, kisah ini bukan dongeng loh adik-adik, tetapi benar-benar adalah kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab. Haleluya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita di pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan cerita di Cikwit pagi hari ini. Untuk itu, ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan, dan juga ajar kami untuk selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Pengumuman buat kita, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya, lewat channel YouTube Gabi Taman Anggrek jam 8.30 pagi ya adik-adik. Nanti boleh juga lo ajak teman-teman adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Dan juga buat adik-adik yang mau mengikuti ibadah secara onsite, bisa ya datang di Gereja Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28 jam 10 pagi adik-adik. Adik-adik boleh lo datang dan kita ibadah sekolah minggu sama-sama ya. Dan juga kakak selalu ingatkan kepada adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan dan selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan jangan lupa juga berdoa untuk gereja kita ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena sudah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik sekolah minggu, memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, berdoa juga untuk gereja kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.